Oke, untuk video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari siswa kelas 7D. Ya, pertanyaan pertama dari Melvin. Skala pengukuran itu samakah dengan skala jangka sorong? Nah, sebelum kita ke skala jangka sorong, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan skala pengukuran? Skala pengukuran itu merupakan acuan, kalau sinonimnya ya tolak ukur ya. Tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval. Nah, apa nih interval? Sinonimnya apa? Rentang. Panjang pendeknya interval atau rentang yang ada pada alat ukur. Oke, kita sesuaikan dengan soal ya. Di sini pertanyaannya itu jangka sorong. Nah, di sini kita udah ada jangka sorong, gambar jangka sorong ya. Ada dua skala di sini. Di bagian atas itu dalam satuan inci, di bagian bawah itu dalam satuan sentimeter. Nah, yang menjadi skala pengukuran itu yang mana sih? Tadi kan skala pengukuran itu merupakan acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval, rentang ya. Berarti kalau gitu kita cari rentangnya, rentang dari skala pengukuran jangka sorong ini. Kalau titik acuan kita adalah dalam satuan sentimeter, nih, kalau acuan kita itu menggunakan satuan sentimeter, maka skala pengukurannya dimulai dari 0 sampai dengan berapa? Kalau di sini 17, berarti di sini 18 cm. Maka skala pengukurannya untuk jangka sorong ini adalah berapa? 0 sampai 18 cm. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai skala pengukuran. Ya, ini disebut sebagai skala pengukuran. Terus, skala jangka sorong yang mana? Skala jangka sorong yang ini. 1 ya, dari 0 sampai 1, sampai 2, sampai 3, sampai 4, sampai 5, 6, terus. Oke. Nih, sampai dengan ke 18. Jadi semuanya ini merupakan skala jangka sorong dari 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 4 sampai 18 cm. Itu adalah skala jangka sorong. Tapi kalau skala pengukurannya adalah 0 sampai 18 cm gitu ya. Kalau ini bicara tentang rentang, konsepnya adalah kalau ini bicara tentang acuan alat ukur, kita singkat AU ya, alat ukur dalam bentuk rentang atau interval. Oke, gitu ya. Nah, sehingga apa? Apabila alat ukur itu, alat ukur jangka sorong ini, bila dipakai dalam suatu kegiatan pengukuran ya, akan diperoleh apa? Data. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Rafael. Kenapa orang Eropa sering memakai satuan kaki daripada satuan SI? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kata kuncinya adalah di Eropa ya. Eropa, salah satu negara ya dulunya yang menjadi negara bagian Eropa itu adalah salah satunya Inggris. Nah,
kalau kita belajar tentang flashback kembali di dalam materi PowerPoint yang kemarin, itu untuk satuan ada 3 jenis satuan ya. Ada satuan dalam Inggris ya, ada satuan Inggris. Kalau satuan Inggris ada apa aja? Ada mil, lagi yard, ada apa lagi? Kaki, dan inci. Nah, ini untuk satuan panjang ya. Untuk satuan dalam besaran panjang. Terus ada satuan metrik. Nah, yang disingkat apa? Yang disingkat MKS. M itu apa? M meter, K-nya kilogram, S-nya sekon. Atau ada juga CGS di CGS. C-nya apa? Sentimeter. Ada gram, ada sekon. Nah, untuk satuan besaran pokok waktu itu sama, sekon ya. Nah, ini untuk satuan metrik. Terus ada lagi satuan dengan sistem internasional. Nah, kalau sistem internasional atau kita singkat dengan SI itu cukup banyak ya. Ada 7 satuan. Ada apa aja? Ada meter, kilogram, sekon, kandela. Nah, nanti coba cek lagi kandela itu satuan untuk besaran apa. Terus ampere, terus Kelvin. Satu lagi mol. Nah, itu sistem internasional. Nah, karena orang Inggris ini sering lebih terbiasa menggunakan satuan Inggris, demikian juga di Eropa ya. Di Eropa juga mulai terbiasa dengan menggunakan satuan Inggris, sehingga di sana yang lebih populer itu menggunakan satuan Inggris. Namun di satu sisi untuk hasil pengukuran, secara saintis ya, itu pasti dikonversikan ke sana atau diubah ya, dikonversikan ke satuan sistem internasional. Misalnya hasil pengukuran panjang dalam satuan inci pasti dikonversikan ke satuan meter, atau satuan kaki ya, berapa kaki dalam satuan Inggris. Maka apabila hasil pengukuran itu dipakai untuk diolah secara saintis, maka satuan ini ya, satuan dan angkanya nanti akan dikonversikan ke dalam satuan sistem internasional. Oke, gitu ya, jelas ya. Next, pertanyaan ketiga. Kenapa orang Mesir selalu pakai satuan cubit atau hasta? Ya, ini tidak selalu ya. Ini dipakai pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang karena sudah ada alat ukur panjang, maka satuan cubit atau hasta ini tidak lagi populer. Nah, kenapa? Kita bahas dulu jenis dari satuan. Ada 2 jenis satuan, ada satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku ini salah satunya adalah ini, cubit atau hasta. Nah,
Nah, nama lain dari cubit itu hasta ya, atau sebaliknya. Nah, apa sih satuan cubit atau hasta ini? Misalnya di sini ada tangan. Oke, kira-kira begitulah tangannya ya. Nah, yang mana sih satuan cubit itu? Ukurannya dari mana ke mana? Ukurannya dihitung dari ujung siku sini sampai ke nih, ujung jari tengah. Jadi kalau kita tarik garis lurus, nah inilah yang disebut sebagai satu hasta. Nah, ada angka, ada satuannya hasta. Namun kenapa ini masuk ke dalam jenis satuan tak baku? Karena beda postur, beda postur tubuh seseorang mempengaruhi hasil pengukuran dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, ini boleh kamu buktikan, misalnya kamu dengan adikmu atau kamu dengan kakak atau abangmu. Coba lakukan pengukuran pada benda yang sama, namun dengan tangan yang berbeda ya. Nah, misalnya ini ada tangan orang lain lagi. Oke, kira-kira gitulah. Nah, terus kalau kita ukur, tarik di sini. Nah, misalnya benda yang mau diukur sama. Nih, ini benda yang mau diukur. Panjangnya sama. Nah, ini satu hastanya tangan si A, ini satu hastanya tangan si B. Jadi kalau kita bandingkan, bisa jadi menurut si A, panjang benda ini itu sama dengan 2 kali 2 hasta. Tapi kalau menurut si B bisa jadi ya mungkin 1,5 hasta atau 1/4 hasta. Nah, hasil pengukurannya kan beda-beda. Karena hasil pengukuran yang beda ini ya, walaupun sama tujuannya untuk mengukur panjang suatu benda, maka disebut sebagai satuan tidak baku. Nah, untuk satuan ini tidak lagi dipakai, tidak lagi populer di zaman sekarang, kecuali kalau tidak kalau di kondisi tertentu tidak ada alat ukur yang bisa dipakai untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan hasta atau cubit. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai mengukur benda ya, mengukur benda menggunakan satuan cubit atau hasta ini, satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengukuran oleh orang yang sama. Nah, jadi orangnya jangan beda-beda. Kenapa? Karena hasil pengukurannya juga nanti akan beda itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini kurang jelas ya. Ini menanyakan soal yang mana? Oke, demikian dulu.